mudahanah atau contoh yang lain. Termasuk mudahanah kata sebagian para ulama seperti mohon maaf mendoakan orang-orang non muslim ketika meninggalnya ikhwafillah dengan kalimat semoga dalam rahmat Allah. Kita kan sering mengatakan almarhum Pak ya, kepada orang-orang yang meninggal secara umum, padahal almarhum kan artinya yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan orang-orang non muslim dalam keyakinan kita ya nggak demikian ikhwafillah. Ada sebuah pernyataan dari Imam An-Nawawi, beliau mengatakan as-salatu 'alal kafiri wa du'a'u lahu bil maghfirati haramun binasil Qur'ani wal ijma'. Kata Imam An-Nawawi, mensalati jenazah orang kafir, mendoakan ampunan bagi non muslim itu merupakan perbuatan haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan ijma'. Maksudnya ijma' para ulama. Ini dalam kitab Al-Majmu'. Ibnu Taimiyah juga mengatakan fa innal istighfara lil kafiri la yajuz bil kitabi was sunnati wal ijma'. Memintakan ampun untuk orang-orang kafir yang sudah meninggal itu tidak diperbolehkan. Dan ini berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah ataupun ijma'nya para ulama. Yaghfirullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, contohnya Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Yaghfirullah. Dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Allah mengatakan sungguh ada teladan yang sangat baik dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bersama dengan umatnya ketika mereka berdialog dengan kaumnya gitu. Nabi Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari perbuatan kalian. Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami, kata Nabi Ibrahim, mengingkari apa yang kalian lakukan dan sungguh ada permusuhan antara kita dengan kalian gara-gara ini, kata Nabi Ibrahim. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, wahai bapakku, selamanya aku akan terus memintakan ampun untukmu. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini memperjelas, Pak, kalau teladan Nabi Ibrahim itu hanya dalam sikapnya kepada orang-orang kafir, sedangkan perlakuan Nabi Ibrahim dengan memintakan ampun kepada orang tuanya itu tidak dijadikan sebagai contoh, karena ada kalimat kecuali di sana. Saya ulangi, Allah mengatakan ada contoh yang baik dari Nabi Ibrahim dan kaumnya. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, aku berlepas diri di perbuatan yang kalian lakukan. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada orang tuanya, aku akan senantiasa memintakan ampun untuk dirimu. Ada kalimat kecuali menunjukkan hal ini nggak harus diikuti gitu, Pak. Jangan ditiru gitu, Pak. Tapi sikap Nabi Ibrahim kepada umatnya dengan mengatakan kami berlepas diri, nah itu sebagai contoh. Ini diantara dalilnya. Maka tidak diperbolehkan. Gimana kalau masih hidup? Ya, kalau masih hidup lain lagi ceritanya. Kalau masih hidup maka diperbolehkan mendoakan kebaikan dunia mereka, mendoakan dapat hidayah, mendoakan masuk Islam, nggak ada masalah. Malah dianjurkan. Ibnu Katsir mengatakan wa qad qala katsirun minal ulama. Sungguh telah banyak perkataan para ulama menyebutkan bahwasanya la ba'sa an yad'u ar-rajulu li abawayhil kafiraini wa yastaghfiru lahumā ma dama hayyin atau ma dama hayyaini. Kata para ulama diperbolehkan, gak ada masalah seseorang mendoakan kedua orang tuanya yang masih kafir untuk memintakan ampun kepada Allah bagi keduanya selama keduanya masih hidup. Fa amma man mata, tapi kalau sudah meninggal dunia,
faqad inqata'a anhu raja, maka sudah tidak ada harapan lagi. Fala yud'a lahu, maka tidak perlu didoakan. Yaghfirullah, tidak perlu didoakan. Ini perkataan sebagian para ulama. Yaghfirullah. Ini, dan kalau kemudian kita lakukan, saya ulangi tadi Pak, termasuk kategori mudahanah.